sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 433. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Nehemia pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ke-36. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah, dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sepaca bin Mahalalel dari Bani Peres, dan Maaseya bin Baruk bin Kolhose bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria keturunan orang Siela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah Bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya. Dan sesudah dia Gabai Salai 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Hidayah bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu 822 orang. Pula Adaya bin Yeroam bin Pelalia bin Amzi bin Zakaria bin Pasio bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amasai bin Asarel bin Hazai bin Meselimot bin Imer, dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa 128 orang, dengan Jabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabia bin Buni, pula Sewetai dan Yosabat, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah. Lalu matanya bin Mika bin Jabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukya orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon, dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu percayalah Tuhan menjaga. Sekali lagi, percayalah Tuhan menjaga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah tembok Yerusalem kembali dibangun dan
tibalah waktunya orang Israel harus tinggal di Yerusalem. Namun dalam ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bagaimana dikaitkan tentang daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda yang harus tinggal di Yerusalem. Hal demikian boleh terjadi, ada alasan yang penting. Bukan berarti mereka tidak mau tinggal di Yerusalem. Secara mereka sudah berjerih lelah mengerjakan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Namun ada hal penting yang mereka harus lakukan, di mana pertanian sangatlah jauh dari Yerusalem. Dan karena kehancuran yang terjadi, mereka tidak memiliki lahan pertanian yang dekat dengan Yerusalem, sehingga seharusnya dan mengharuskan mereka tidak harus tinggal semuanya di Yerusalem. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini orang-orang Israel diuji imannya supaya mereka memiliki kerelaan untuk boleh tinggal di Yerusalem, bahkan yang lain boleh tinggal di kota-kota mereka masing-masing untuk boleh memenuhi segala kebutuhan mereka. Kita melihat bagaimana daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda yang boleh ditetapkan yang harus tinggal di Yerusalem, bahkan di kota-kota mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, di mana mereka telah ditetapkan, mereka boleh lepas dari tanah pembuangan dan kembali merasakan anugerah pertolongan Tuhan. Dan karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan mereka, mereka boleh kembali membangun tembok Yerusalem. Dan hal ini mengharuskan mereka bukan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Ketika tembok itu selesai, mereka meninggalkan kembali. Namun mereka harus menetapkan siapa yang harus tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehancuran yang mulai terjadi membuat segala kebutuhan mereka terbatas adanya. Sehingga jikalau mereka semua tinggal di Yerusalem, maka akan terjadi sungut-sungut karena kebutuhan yang tidak tercukupi. Namun hal ini menjadi suatu gambaran yang sangat penting bagi orang Israel. Ketika mereka dihadapkan dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan, dengan jumlah yang begitu banyak, kembali ke Yerusalem dan lahan yang tidak cukup untuk mereka kelola sebagai pertanian untuk menghasilkan kebutuhan mereka, tidaklah mustahil bagi orang-orang yang telah memiliki lahan pertanian meninggalkan itu dan datang ke Yerusalem tanpa kepastian kebutuhan yang mencukupi. Namun hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menegaskan bagaimana orang-orang Israel diberikan nikmat yang daripada Tuhan Allah. Mereka menetapkan siapa yang harus tinggal di Yerusalem dan siapa yang harus tinggal di kota-kota mereka masing-masing. Dan hal ini adalah suatu hikmat yang daripada Tuhan yang boleh memberikan mereka pengertian, sehingga mereka menetapkan dan memilih orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan sandang dan pangan adalah suatu hal yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita berpindah tempat jikalau kehidupan kita tidak terjamin? Sehingga sebelum kita melangkahkan kaki kita berpindah tempat, kita selalu memperhatikan, menyelidiki apakah di tempat itu kebutuhan kita boleh terjamin, sehingga kita boleh melangkahkan kaki kita. Dan hal ini yang dilakukan juga oleh orang Israel. Mereka memilih, memperhatikan, sehingga tidak semua orang diharuskan tinggal di Yerusalem. Dan inilah suatu keputusan yang menyakitkan
di mana harus ada korban orang-orang yang harus tinggal di Yerusalem. Namun itu bukan menjadi suatu ketakutan. Namun kita harus mengangkat jempol bagi orang-orang yang mau tinggal di Yerusalem. Mereka memiliki keberanian bahkan kerelaan untuk boleh tinggal di Yerusalem, dan itu patut dihargai. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak di antara kita yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin itu lingkungan rumah kita, lingkungan pekerjaan kita, atau pergaulan kita dimanapun kita berada. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk menyatakan iman kita kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Namun dari orang-orang yang terpilih untuk tinggal di Yerusalem, kita belajar bagaimana mereka memiliki iman, bahkan keyakinan yang pasti di hadapan Tuhan, sehingga mereka memiliki kerelaan. Dan itu adalah suatu hal yang penting kita boleh pelajari, bahwa tidak selamanya rasa tenang itu menjadi bagian dalam hidup kita dalam menyatakan iman kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang buangan yang kembali ke Yerusalem ketika tembok itu selesai dibangun. Mereka rela untuk tinggal di Yerusalem sekalipun tidak ada jaminan yang layak untuk boleh memenuhi segala kebutuhan mereka. Tetapi mereka telah melihat bagaimana pertolongan Allah yang telah menolong mereka. Pembangunan tembok Yerusalem boleh diselesaikan di luar pikiran manusia, boleh diselesaikan sebab Allah turut campur tangan, menolong, memberkati mereka dan menjagai mereka, melindungi dan menolong mereka. Dan hal ini juga yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Tuhan akan senantiasa menjaga kita, menolong kita, melindungi kita, bahkan memberi kita kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan di sekitar kita. Ketika kita mau sungguh memiliki keyakinan untuk boleh memancarkan terang kasih Kristus dalam hidup kita, maka Allah akan menolong kita. Perlu kita pegang adalah percaya bahwa Tuhan akan menjaga kehidupan kita, sebagaimana iman yang dimiliki orang-orang yang tinggal di Yerusalem, orang-orang yang terpilih bahkan yang rela berkorban untuk tinggal di Yerusalem, sekalipun tidak ada jaminan yang perlu mereka pegang. Tapi jaminan yang paling besar mereka lihat ialah Allah sanggup menolong mereka. Demikian dengan hidup kita, Allah sanggup menolong kehidupan kita, apapun situasi yang kita alami. Ketika kita sungguh percaya, maka Tuhan Allah akan menjaga kita. Dia tidak akan membiarkan kita, namun akan terus menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun situasi yang boleh kami alami. Kami percaya Engkau Allah akan menjagai kami, menolong, bahkan memberikan kami kekuatan, hikmat dalam setiap menjalani hari-hari kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.